Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Akmilia dengan NIM A1C32002 dari kelas reguler A dengan prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai gelombang bunyi pada Fisika Dasar 2. Dengan tujuan percobaan yaitu mengetahui apa itu frekuensi dan amplitudo, kemudian hubungan tekanan dengan sumber bunyi, kemudian hubungan jarak dengan sumber bunyi, dan pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Baiklah, untuk melakukan percobaan kali ini, kita akan melakukan sebanyak 4 kali percobaan. Pada percobaan pertama yaitu pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Percobaan kedua yaitu gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi. Percobaan ketiga, pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz dan dengan sudut yaitu 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Dan percobaan keempat yaitu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi dengan melakukan dua tekanan, yaitu tekanan 1 atm dan tekanan 0 atm. Baiklah, kita langsung saja ke percobaan pertama. Pertama, kita harus mengunjungi alamat pet.colorado.edu yang bisa kita akses melalui Google Chrome. Yang tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik simulation, kemudian klik fisik. Nah, nanti akan timbul seperti ini. Kita langsung klik aja Java. Kemudian kita cari sound atau suara untuk gelombang bunyi. Nah, ini kita klik. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, kita klik download. Kita tunggu. Oke. Nah, nanti kan akan timbul seperti ini downloadnya. Kita klik saja yang setelah kita download tadi. Double klik. Nah, kita tunggu sampai tampilan dari percobaan mengenai gelombang bunyi ini muncul. Kita tunggu. Oke. Kita share screen lagi. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, untuk percobaan pertama yaitu mengenai pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Nah, setelah muncul gambar seperti ini, yang perlu kita lakukan pertama yaitu kita mengklik ini audio enable atau untuk mendengarkan suaranya. Ini kita stop dulu. Kemudian kita akan mengatur frekuensi dan amplitudo dan kita lihat bagaimana hasilnya. Untuk yang pertama, kita menggunakan frekuensi sebesar menurut di penuntun kita menggunakan frekuensi sebesar 600 Hz, 500 Hz, dan 300 Hz. Pertama kita gunakan 600 Hz. 600 Hz. Oke. 600 Hz. Nah, pada frekuensi 600 Hz dengan amplitudo yang pertama itu kita bikin minimum dulu, kita dengarkan.
Nah, pada frekuensi 600 Hz dengan amplitudenya minimum atau kecil, terlihat bahwa tidak ada gelombang maupun getaran yang dihasilkan. Saya tidak ada gelombang. Nah, apabila kita naikkan menjadi sedang amplitudenya, gelombang, pola gelombang ada, namun kurang jelas dan getarannya juga sedikit ada, dan kita bisa mendengar suara gelombangnya. Nah, apabila kita naikkan suara gelombang menjadi lebih besar, terus pola dan bentuk gelombangnya terlihat jelas, kemudian getarannya juga banyak dan cepat. Nah, ini yang untuk 600 Hz. Kita lanjutkan dengan 500 Hz. Kita kurangkan frekuensi menjadi 500 Hz. Amplitude pertama itu adalah kosong. Nah, sama dengan frekuensi 600 Hz, pada frekuensi 500 Hz ini, amplitudenya kecil, minimum, tidak ada gelombang maupun getaran yang dihasilkan. Apabila kita naikkan menjadi sedang, suara dari gelombang tersebut kecil dan getarannya juga berkurang. Nah, apabila kita naikkan amplitudenya menjadi maksimum, suaranya juga lebih kecil daripada frekuensi 600 Hz tadi. Namun, sini pola dan bentuk gelombangnya terlihat jelas dan getarannya juga ada. Baik, kita lanjutkan dengan frekuensi yang terakhir, itu frekuensi 300 Hz. Kita mulai dari yang maksimum, terdengar bahwa getaran serta pola gelombangnya itu pelan dan polanya itu juga kurang jelas ini. Nah, apabila kita sedang, suaranya tuh ada tapi sangat kecil, bahkan hampir tidak terdengar. Namun pola gelombangnya juga bertambah buram dan getarannya juga sedikit. Nah, kita amplitudenya 0 atau kecil, sama seperti frekuensi lainnya, tidak ada gelombang bunyi serta tidak ada getaran. Baik, ini untuk percobaan pertama. Kemudian pada percobaan kedua, kita akan mendengarkan dua gelombang bunyi yang berdekatan. Pada percobaan ini kita menggunakan 3 frekuensi, yaitu 1000 Hz, 500 Hz, 250 Hz. Baiklah, kita gunakan 1000 Hz dengan amplitudo maksimum, minimum, dan sedang. Pada frekuensi 1000 Hz, posisi seseorang ada pada kiri. Kita hidupkan. Nah, pada posisi ini gelombang suara dan getarannya banyak pada amplitudo maksimum. Nah, sedangkan pada amplitudo minimum, gelombang suara mulai mengecil atau sedikit, dan pada amplitudo 0 tidak ada gelombang suara. Kita lanjutkan dengan frekuensi 500. Dari minimum di sebelah kanan. Nah, gelombang suara dan getaran juga banyak, namun lebih kecil suaranya daripada 1000 Hz tadi. Kemudian apabila kita sedang, nah, gelombang suara juga mulai mengecil dan sedikit. Nah, apabila kita kosongkan amplitudonya, maka tidak ada gelombang suara sedikit pun. Nah, kita lanjutkan dengan 250 Hz. Ini di posisi tengah. Nah, apabila amplitudonya maksimum, gelombang suara sedikit dan pelan. Ini sedikit dan pelan. Kemudian apabila di amplitudo sedang, gelombang suara sangat sedikit dan hampir tidak terdengar.
Apabila dinolkan amplitudenya, maka tidak ada pola gelombang suara dan tidak ada getaran. Nah, ini untuk dua gelombang bunyi yang berdekatan. Kita lanjutkan dengan percobaan ketiga, yaitu pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz dengan sudut 0 derajat, 45 derajat, dan 95 derajat. Ini dia. Nah, di sini kita sudah atur frekuensinya 500 Hz dengan amplitudo maksimum, minimum, maksimum, dan minimum. Nah, di sini kita akan lakukan ini wall angle, ini adalah sudut dindingnya. Wall position ini posisi tembok di sini. Oke. Nah, kita langsung saja pada 500 Hz ini dengan sudut tembok 0 derajat dengan amplitudo maksimum. Di sini kita lihat bahwa pola gelombang dan getarannya banyak. Untuk 0 derajat kita naikkan jadi 45. Nah, di sini terlihat bahwa pola gelombang dan getarannya banyak, namun sebagian gelombang suara ini memantul kembali ke sumber bunyinya karena terhalangi oleh tembok ini dengan sudut dindingnya itu 45 derajat. Nah, apabila kita buat sudut dindingnya 90 derajat, maka seluruh gelombang suaranya memantul ke sumber bunyinya karena terhalangi oleh dinding ini. Nah, ini untuk yang maksimum. Apabila kita minimumkan, ini minimum, baik pada sudut 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, semuanya tidak ada gelombang suara dan tidak ada pola-pola dari gelombang tersebut. Apabila kita mediumkan, sedang, terlihat gelombang suara sedikit dan getarannya juga sedikit, sama seperti pada maksimum, namun ini sedikit. Ini pada 0 derajat, ini pada 45 derajat, dan ini pada 90 derajat. Nah, kita lanjutkan dengan percobaan keempat, yaitu ini, pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Di sini ada kita menggunakan dua tekanan, yaitu 1 ATM dan 0 ATM dengan frekuensi 500 Hz dengan amplitude medium. Kita lakukan pada ini apabila gelombang bunyi dikeluarkan dari box atau kotak ini dengan tekanan 1 ATM, maka si pendengar ini bisa mendengar gelombang bunyinya. Dan getaran juga banyak dan pola gelombang juga jelas. Namun apabila kita masukkan kembali gelombang bunyi tersebut pada tekanan 0 ATM ke dalam box atau kotak, dapat kita lihat bahwa gelombang tersebut akan mulai menghilang dari luar kotak dan kembali masuk ke box, sehingga yang di luar ini tidak dapat mendengar gelombang bunyi tersebut karena sudah termasuk ke dalam box ini dan pada posisi 0 ATM. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya lakukan pada percobaan gelombang bunyi ini. Apabila ada kesalahan selama saya melakukan praktikum, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.